tadi Bapak pimpinan juga sudah menyampaikan, memang sebenarnya yang akan bersinggungan langsung dengan masyarakat itu adalah sakit. Makanya tadi Pak pimpinan mewanti-wanti atau agak keras begitu ya. Nanti kami setelah selesai menyusun juga akan tidak selamanya gitu ya, maksudnya setelah tugas kami selesai ya nanti pergi gitu ya. Nanti yang tanggung jawab adalah Pak Sakit. Demikian juga dari Pak Jio sebagai kontraktor juga nanti kalau selesai membangun juga juga akan tindakan terus ya gitu. Jadi memang intinya memang Sakit begitu ya. Nah, tetapi mudah-mudahan Pak Sugiarto yang bisa mewakili Pak Sakit pagi hari ini nanti bisa memutuskan apa yang sekiranya bisa diputuskan. Kalaupun tidak ya nanti dia bisa menyampaikan langsung kepada Pak Sakit terkait apa yang harus dilakukan oleh Pak Sakit gitu ya, terkait dengan rencananya membangun hotel Seno Meninggal. Jadi Bapak Ibu sekalian, UKLPL rencana pembangunan hotel Seno. Jadi hotel Seno existing adalah seperti itu di lokasi. Nah, ini akan dibangun oleh Pak Sakit. Itu rencananya 4 lantai ke atas ya, dengan 1 basement. Nah, untuk Pak Sakit sendiri, beliau dari Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas. Mungkin pada saat sosialisasi Pak pimpinan itu juga sudah pernah hadir saat sosialisasi yang pertama kalau nggak salah ya. Jadi yang pertama juga beliau tahu hadir. Jadi memang sebenarnya apa yang disampaikan masyarakat sekitar pada saat sosialisasi pertama pun Pak Sakit juga pasti sudah tahu gitu. Nah, lokasinya di Jalan Jogokaryan nomor 26 Mantrejo. Nah, terkait dengan pengakuan, jadi berdasarkan rekomendasi PKK-PKK yang kami terima juga pada intinya lokasi tersebut diizinkan untuk untuk dibangun hotel gitu ya. Nah, ini adalah luas bangunan. Jadi lahan yang dimiliki oleh Pak Sakit adalah seluas 1.217. Sertifikat masih belum atas nama Pak Sakit, tetapi atas nama Ibu Yuyun ya, sebagai istrinya. Oke. Nah, untuk luas bangunannya adalah hampir sekitar 5.000. Tadi Pak pimpinan menyampaikan bahwa apa yang ada, apa yang PLPL, nah ini kaitannya lebih ke hotel bintang 4 ya kalau disebut, dan berdasarkan KPLI-nya memang ada kewajiban untuk menyusun dokumen PLPL. Kami sudah melakukan penapisan, kemudian dijawab juga oleh DLH, dan hasilnya pada hari ini kami menyampaikan dokumen kami, yaitu dokumen UKLPL. Mungkin secara singkat ini adalah desain per lantai. Nah, mungkin kami nanti mohon terkait dengan desain juga, kemudian rekom kebudayaan peroleh gitu ya, rekom damkar juga sudah ada semua. Nah, ini beberapa rekomendasi yang sudah kami peroleh. Nah,
Adapun terkait dampaknya, jadi nanti memang setiap kegiatan yang akan dilaksanakan itu pasti akan ada dampak. Tidak mungkin kalau tidak ada dampaknya. Nah, yang jadi masalah memang bagaimana kita mengelola dampak tersebut. Salah satunya adalah dampaknya pada saat sebelum dibangun, terutama pada saat ini adalah sikap dan persepsi dari masyarakat. Jadi dalam kita melakukan pengurusan perizinan, sosialisasi itu pasti ada dampak, yaitu sikap dan persepsi masyarakat. Sikapnya apa? Positif, negatif. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi itu tidak masalah selama kita masih bisa mendiskusikan, membicarakan apa-apa saja yang harus dilakukan. Kemudian di tahap konstruksi itu jelas dampak yang akan muncul itu sangat jelas sekali deh, karena ini nanti ada membuat basement ya Pak Jo ya, pasti ada salah satunya debu, bising gitu ya. Saya kemarin juga sempat ke rumah salah satu warga, itu kami sebut saja Pak Sigit. Itu memang beliau terus terang juga merasa khawatir ya Pak Sigit ya. Kami sudah sowan ke rumahnya, karena rumah beliau Pak Sigit memang mepet temboknya dengan apa namanya rencana Hotel Seno ini sangat mepet sekali di belakang persis. Nah, ya kami menyadari pasti Pak Sigit juga akan merasa khawatir karena omahku Jojo kena retak dan lain sebagainya. Nah, itu memang salah satu dampak yang akan terjadi. Kemudian dari operasional itu juga pasti akan menimbulkan dampak. Nah, terkait operasional kemarin yang menjadi titik yang harus kami kelola itu adalah sebenarnya penggunaan air kepada sekalian. Jadi ada kekhawatiran menggunakan air sumur gitu ya, karena ini hotel. Ada kekhawatiran nanti airnya berkurang gitu ya. Tetapi kemarin kami sudah berkonsultasi dengan PDAM, jadi PDAM sanggup mensuplai nantinya jika hotel ini beroperasi dengan 30 meter kubik ya, 30 meter kubik per hari. Jadi kekhawatiran untuk air tanah bahwa ini semakin hilang ya, kita coba mencari solusi, salah satunya dengan bekerjasama dengan PDAM. Sudah disurvei oleh teman-teman dari PDAM dan sanggup mensuplai nantinya kurang lebih 30 meter kubik per hari. Jadi saya kira menikah Bapak Pimpinan, saya sudah panjang lebar, nanti waktu bisa kami gunakan untuk diskusi apa-apa kami masalah operasional yang perlu diperbaiki demi apa namanya dokumen ini bisa mendapatkan hasil yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin saya tawarkan dari Pranasya atau yang mewakili ada yang mau tambahkan? Sampai di mana? Cukup ya, kita diskusi saja dulu. Baik, terima kasih. Ini sebelum saya mau klarifikasi dulu mas, karena tadi terkait dengan luasan ya. Mau dijelaskan berapa luasannya mas? Kurang-kurang lebih pasti. Berapa? Luasannya berapa? Karena di dokumen ini sudah sedikit ini, dia akan koreksi luasannya. Kalau bangunan itu 4.240 itu mulai dari basement, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 sampai lantai 4 ya? Betul. Kemudian yang di lantai
4 itu nanti ada rooftopnya ada atau atap? Atap, yakin ya? Jadi di atasnya tidak ada lagi aktivitas untuk kegiatan. Benar, yakin? Karena ini jumlahnya nanti akan kita sesuaikan dengan rekomendasi yang dikeluarkan. Kalau nanti dari PKP bisa menjelaskan ya, ataupun mencermati kaitannya dengan konstruksi ini. Yang kedua, saya juga menanyakan, maaf, di tabel tadi nomor 2.2, mau izin bentuk wilayah supaya akan berjalan di memahami. Tabel 2.2 ini kan lantai 1 ada kolam renang, di basement ada rumah, basement kolam renang, toilet, kemudian juga parkir. Saya ini lebih sedikit lagi mas. Nek kolam renang itu ada biro, kita kan jelas. Tidak ada langsung tapi jangan nanti kemudian bangunan lantai 1 ini ada kolam renang, ruang tidur, seksionis, kamar dan seterusnya. Kita berarti kami mohon lebih ada berapa luasan, termasuk kamar ada 7 kamar ya, masing-masing ada kamar. Juga fasilitasnya apa saja. Saya tanya, ini sebetulnya mau ke bintang berapa? Sama bir bintang ya, harusnya yang jawab si Perkasa Hotel Bintang. Penggunaan sejarah, jadi murni tidak menggunakan sumur ya? Sumur yang sudah ada di situ itu masih bisa digunakan Pak. Jadi supportnya dari PDAM. Jadi kaitannya dengan sumur dan PDAM. Kalau sumur nanti tentunya harus ada izin Pak, izin SIPA, karena kegiatan usaha untuk berjalan dari kemudian Sumur yang masih ada di itu juga menggunakan. Nah untuk support dari PDAM juga. artinya yang dulu sektor lama ini jalannya tetap dulu. Ini kan pengembangan ya, komersial juga. Ya, sekarang ini punya tadi dokumen lingkungannya sudah punya belum ya? Belum. Terkait dengan sumur itu tentunya harus ada surat izin sifatnya koordinat. Jadi waktu berjalan senior lama itu sudah ada opsinya. Jadi yang mau dibagi supaya tidak ada pada masyarakat yang ada sekali. Jadi saya katakan bahwa sumber utama untuk hotel ini adalah PDAM. Betul ya Pak Baca ya? Ada perdana ya? Jadi catatan penggunaan untuk hotel senior ini nanti menggunakan PDAM. Sehingga ini tidak berpengaruh kepada masyarakat sekitar khususnya terkait dengan air tanah. Baik, ini sebagai pengantar saya Bapak Ibu sekalian terkait dengan sosialisasi tidak kami dan juga pengantar dan sebagainya. Sekali lagi saya kembalikan kepada Anda apabila terkait dengan wilayah kami persilahkan untuk bisa menyampaikan. Kemudian saya sampaikan mau kecamatan itu kami keluarga. Oke, dari kecamatan apa ya? Oke, apa ya? Oke, saya terima kasih. Baik. Kurang. Baik, terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan kepada kami di kesempatan yang baik ini. Kita sama-sama untuk bisa saling memberikan informasi sejelas-jelasnya agar kedepannya nanti dari kedua belah pihak itu tidak terjadi hal yang bisa menimbulkan permasalahan yang berlarut-larut karena
permasalahan ini sebenarnya sudah ada, dan kami sendiri melalui prosedur pemerintahan untuk UKL-UKL ini tiba-tiba kami mendapat surat saja, jadi tidak ada pemberitahuan terkait dengan tindak lanjut dari Pemakasan kemarin dari setelah sosialisasi. Jadi mohon nanti untuk bisa diterangkan kepada warga kami, kalau kami secara prosedur bisa memahami karena ini aturan pemerintah, dan kemudian nanti dari Pemakasan dan dinas terkait sebagai tim untuk UKL-UKL ini juga bisa menjembatani, memfasilitasi. Kami serahkan sepenuhnya kepada tim, karena secara teknis kami di wilayah hanya memperhatikan agar tidak terjadi hal yang membuat keresahan di wilayah itu. Intinya seperti itu. Dan pada warga kami juga mohon untuk bisa dicermati dan ditanyakan sejelas-jelasnya kepada Pemakasan maupun tim teknis apa yang harus ditanyakan dan apa yang harus diperbuat. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin supaya ada kejelasan ya, baik itu Pemakasan yang punya cita-cita membangun tempat, kemudian dari warga masyarakat yang berdampak langsung bisa diminimalisir, bahkan bisa memberikan support positif atau dampak positif dari warga masyarakat. Terus yang pertama tujuan, kami persilakan kalau ada yang mau disampaikan dari keluarga ataupun dari RT RW, kami beri kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili RT 36 yang secara langsung terdampak dari rencana pembangunan Hotel Seno Bintang 4 itu. Pada intinya saya mengapresiasi pada pertemuan pagi hari ini sehingga bisa terjadi titik temu sehingga tidak ada permasalahan selama pembangunan dan setelah pembangunan nanti. Pada intinya bahwa warga RT 36 itu mendukung atau tidak ada kontra. Tidak ada kontra, karena kami menyadari bahwa itu nanti akan mudah-mudahan terdampak positif pada warga sekitarnya. Selama ini memang kami menunggu dari tim pelaksana selama pertemuan-pertemuan yang terdahulu itu belum ada tindak lanjutnya, karena kami dari warga itu dulu sudah ada sosialisasi dari tim pelaksana sudah, kemudian kami dari warga sendiri juga sudah mengajukan kesepakatan yang lainnya ada 21 poin. Kami sebetulnya menunggu jawaban secara tertulis, artinya poin-poin yang tertera di sini itu kita minta jawaban tertulis. Misalkan poin 1 itu disetujui atau tidak, poin kedua disetujui atau tidak. Kami minta jawaban tertulis. Selama ini kami telah menunggu. Kemudian ada pertemuan pagi hari ini, sungguh saya apresiasi sehingga insya Allah nanti kedepannya bisa tidak ada permasalahan dengan warga. Saya kira itu bahwa mungkin nanti ada warga kami atau yang terkena dampak langsung
timbul warga yang terdekat. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih waktunya. Silakan, ada yang tambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra. Saya mewakili Bapak Sigit Widodo. Saya sebagai putri Bapak Sigit Widodo untuk menanggapi dari pembangunan bahasa ini. Benar yang dikatakan Bapak RT kami bahwa kami dari keluarga itu sudah membuat istilahnya kesepakatan keluarga. Namun ini dari tanggal 6 Juni 2002, namun sampai detik pagi ini belum ada jawaban atau tanggapan dari Kota Semarang Baru. Jadi terus terang kami sebagai warga yang terdampak cukup kaget juga dengan undangan yang ada ini antara ini, karena kami sebagai warga belum ada tanggapan apapun, persetujuan apapun, tapi sudah mendapatkan undangan seperti ini. Kita sudah sebagai warga sudah kooperatif ya, cuman kami hanya menunggu tapi belum ada jawabnya. Jadi kami mohon nanti dari acara ini kami dibantu untuk menyelesaikan masalah ini, karena yang berdampak langsung memang rumah bapak saya, Bapak Sigit, sama yang di seberang barat itu dari keluarga RT 35 dari Jalan. Itu juga belum ada tanggapan juga. Sama Pak Mega. Sama ya. Oke, cukup dulu. Iya. Baik, terima kasih dari warga, dari perwakilan yang menyampaikan. Yang pertama tadi dari Pak RT, ini saya buka bukunya di sini dari para pastor di dokumen ini tidak benar ada. Oke, interupsi pimpinan. Saya selaku Ketua RW belum ingin saya juga memberikan tanggapan dengan apa yang disampaikan pengusaha tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan yang saya hormati, saya selaku Ketua RW 10 yang sudah diberi mandat oleh warga, maunya itu sebelum di sini saya selaku warga itu oleh Yesus ini sudah mengundang item-item sebanyak 21 ini. Kalau sudah ada item disampaikan Pak RT, ada jawabannya enak di sini tidak gitu aja. Saya WA Pak Sakit, barangkali saya sudah terakhir. Assalamualaikum Pak Sakit, satu WA di 10 perkenalan sekali. Perkenalan. Apa yang saya mampu saya selalu baik. Sampai betul pakai dari teman-teman. Saya janjian sama Apa ini mau terus apa enggak? Saya terus mau kapan di Jogja? Tanggal sekian Pak. Dari Jawa, saya jam 5 sore mau ke Jogja. Tak tunggu dan jalan. Saya telepon malah tidak telepon, langsung balik saya. Pak Ahmad tidak kejadian sama saya. Ada 5 ngobrol. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Selasa. Gimana jadinya Pak Kono? Saya tidak perlu Pak. Dunia perlu goyang ada. Saya tidak. Kan sudah punya acara, saya tidak bisa kemana-mana. Saya WA lagi. Kapan Pak? Panas dulu. Pak tunggu. Tidak ada jawaban. Sama kayak sama. LTV mana? Oma Pak. Saya baru terima di sana. Ya bukan kan? Itu. Sehingga saya juga tidak nunggu dan nunggu. Nah kalau misalnya saya tidak dapat tidak satu bakal saja pertemuan, masih
masing-masing item usulan dari warga itu sudah terbahas. Di sini kami kita kirim. Jadi jawaban tertulis saja berpoin belum ada. Jadi di poin ini kita masih bahas tentang lagi. Yakin itu? Kan biasa ketemu. Ya. Dan bahkan masalah pembangunan investor ini mungkin ada Pak Lurah, mungkin ada KTP yang lain, ada anggota DPR, ada pertahanan. Tanyakan, saya selaku ketua RW akan dibangun hotel bintang. Ya, itu bagaimana seterusnya? Kalau seandainya antara warga dengan pelaku usaha tidak ada titik, dia berada. Itu sudah ternyata permasalahan seperti itu. Nah ini saya mohonlah, tolonglah kami sebagai warga yang doakan harga itu kayak apa namanya foto-foto kiriman itu yang bacanya saya bisa baca itu jantungnya semacam ya sekedar teman-teman sakit dan sakit kan belum pernah sampai ketemu karena pada waktu saya bisa sekali. Nah saya khawatir karena sakit teman-teman doa itu ya insya Allah tidak sakit tapi sakit kesabaran doanya kalau cuma operasi yang 4 kali operasinya 4 kali sampai berapa kalau operasi harinya ini hasilnya apa saya orang kata bedah tiap hari belek ya 2-3 hari sudah bisa jalan pulang kok tidak ada masalah coba kalau boleh ambil jantungnya saya bisa baca jantung normal akan ketahuan ya coba yang boleh sampaikan apa saja kalau itu normal tidak pusing ya saya tahu itu ritmenya berapa asal dia dari masalah ini masalah ini usulan sebenarnya kalian apa semua dulu dalam itu ya nah ini yang jadi masalah Pak item-item ini orang nanti Pak Tomo bisa baca tulis apa yang disampaikan Pak tadi ada dosen dan tolong satu persatu dijelaskan oh ya oke lanjut item 2 20 nah itu beda kemarin ada pernah saya ada namanya kalau itu mohon maaf ini karena yang hadir tidak sudah semudah ya saya dengan Pak Lurah mohon izin Pak Lurah saya harus membawa warga yang bertambah karena dalam undangan ini hanya ketua RP 34 35 36 37 dan ketua RP nah kalau saya tidak memberikan warga yang terdampak RP ini sulit orang undangan saya kan disuplikan oh warganya enggak nah saya sudah enak dengan Pak Sigit dengan Pak Sigit dengan Mas Supra RW 12 RW 95 itu sudah saya bilang tolong disampaikan saya sudah minta izin KPK ke warga ini saya sudah minta izin ke Pak Lurah warga yang berdampak boleh datang ya boleh datang nah saya mau berikan mohon maaf karena undangan tidak sesuai dengan yang diundang. Mohon kiranya item-item yang dari setelah ini nanti dari Bapak Bono sudah bisa memberikan jawaban dan mau saya ini Pak kemarin sudah pada Bapak Bapak saya sampaikan kalau kembali itu yang mau komisinya misalnya hotel sini ada gambarnya warga itu ingin tahu namanya orang-orang tadi bodoh-bodoh dalam seperti itu ya akhirnya udah bintang seperti ini ya polanya seperti itu gampang sampai saya tantang teman wes Pak Tomo kalau kamu tidak bisa mengendalikan resiko saya yang tidak kurang apa-apa itu enggak bilang nah kalau ada bangunan fisik seperti itu mau enak ya budaya warga bisa lihat dan Bapak tadi sampaikan untuk pemborong kalau sudah bangun nah
Ini ada beberapa itu. Contohnya saja, Hotel ini sekarang sudah pindah pemilik. Ini MOU-nya, ya, tidak diaktualiskan. Itu wadah ini bisa dipakai apa? Jadi pemilik bubar apa? Saya punya kok, saya yang. Nah ini komitmen ini disepakati dulu. Berapa persen warga yang lagi rekod? Ya, sehingga terkontrol dampaknya. Saya akan menjelaskan bolongan di sini. Ya, seperti itu tadi. Bagaimana warga itu bisa menggunakan air seadanya ada gangguan. Ini satu orang sampai kemudian. Sehingga warga bilang saya ini semua bisa. Oh gitu. Rani. Apa itu kalau oh gitu. Jadi warga itu semua bisa memakai air ini. Ini kan lupa. Kalau itu bisa memberikan gambar seperti itu kan apa? Tidak pernah terjadi. Sehingga bayangan-bayangan seperti itu. Nah ini yang jadi keluar kami. Kalau saya sebagai ketua RT, tolong kalau visinya itu kelihatan, bukan aku bergambar. Sehingga pada apa motifnya? Ya, saya kira itu mungkin ada beberapa bisa tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut masih ada lagi kesempatan, silakan berbantu yang hadir di sini untuk menyampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami dan seluruh hadirin, saya ingin menambahkan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Hadi, Pak Ibu dan juga para warga. Kami dari Fraksi Pidana sebenarnya yang kami inginkan itu adalah komunikasi antara pihak dan kami sebagai warga. Itu komunikasi yang clear, kemudian terukur gitu ya. Sehingga di bulan ke depan kemudian kami menyusun permintaan warga itu dalam bentuk tertulis.